Ikhwan, akhwat yang sedang menempuh hakikat kesucian jiwa rahimakumullah. Sering kita mendengar al-wadu dainun. Janji adalah hutang. Seorang yang berjanji saja itu berhutang. Apalagi orang yang meminjam sesuatu kepada orang tersebut. Baik itu berupa uang, baik itu berupa pakaian. Maka sekarang lagi viral. Boleh pinjam 100. Maksudnya apa? Karena kedekatannya dia pinjam 100.000 untuk menyambung silaturahim. Sebuah ungkapan yang sedang naik daun masih sering kita dengar di lini masa media sosial. Boleh pinjam 100 bermaksud untuk bercanda. Entah kenapa yang dipinjam harus 100. Asal jangan lupa untuk dikembalikan. Hal ini biasa disebut dengan hutang piutang. Hutang dalam bahasa Arab ada al-qard, yang secara etimologi artinya memotong. Sedangkan menurut kaidah Islam memiliki makna memberikan bantuan kepada siapapun yang membutuhkan dan dimanfaatkan dengan benar, serta setelahnya dikembalikan kepada yang memberikan. Lalu bagaimana hukum dalam Islam dalam hutang piutang ini? Ini untuk kita sadar, bertorikoh, bertasawuf juga harus melalui fikih. Fikih ini harus jelas, harus ada namanya bagaimana seseorang itu baik untuk dirinya juga baik untuk orang lain. Buruk untuk orang lain jangan sampai buruk untuk diri kita. Tetapi bagaimana semua itu terjalin agar jangan sampai di antara ikhwan akhwat ada saling kecurigaan dan tidak ingin menghutangkan karena apa? Si fulan tidak mau membayarnya atau si fulan mau berhutang terus tapi tidak mau dihutangkan. Itu seperti itu. Sebetulnya dalam Islam hutang piutang diatur berdasarkan hukum agama dan Al-Qur'an serta hadis dalam Islam. Hutang di piutang dianggap transaksi atau transaksional yang bersifat tolong menolong dan bentuk kerjasama antar sesama. Bahkan hal ini sangat disukai dan dianjurkan oleh agama. Karena tindakan ini mengandung pahala atau ibadah yang besar. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu haji hewan-hewan kurban atau hewan-hewan ternak. Qala'id, hewan-hewan kurban diberi tanda dan juga pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat besar siksa. Di sini ada tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Ini yang menjadi akar. Bila seseorang berbuat baik kepada orang lain itu tidak memberi kebaikan kepada orang lain lebih besar dari kebaikan orang yang memberi kebaikan.
Maka Allah sudah menjelaskan, memerintahkan umatnya untuk berbuat baik kepada sesama, termasuk membantu antar sesama jika sedang membutuhkan. Kondisi apa yang sekarang diperbolehkan dalam hutang piutang untuk kita semua? Agar kita tahu tentang itu. Ada beberapa kondisi yang memperbolehkan kita untuk melakukan transaksi hutang piutang. Yang pertama, keadaan yang terpaksa untuk berhutang. Jika memang dalam keadaan terpaksa untuk berhutang, seperti untuk memenuhi kebutuhan pokok, maka diperbolehkan untuk berhutang dulu. Tapi kebanyakan pada saat ini mereka berhutang bukan untuk kebutuhan pokok, tapi kebutuhan sekunder, bukan primer. Contohnya untuk hal-hal yang bukan urgensi, tapi berhutang. Mungkin secara physically ingin indah, membeli hal-hal yang membuat kesenangan dalam fisik jasmaninya. Atau yang dikatakan untuk dipandang bahwa ia ingin mempunyai uang lebih banyak dengan namanya modis yang luar biasa keadaannya. Tetapi semua itu bila seseorang sudah berhutang kepada orang lain, niatkan hutang piutang itu untuk dibayarkan. Jangan diam kembali. Kebanyakan sekarang ini banyak orang hutang, sudah hutang diam saja. Cicing wae cek bahasa Sunda. Kalau bahasa saya kerjanya ngajar, ngajar dok, diam, tinggal duduk aja. Juga seperti itu. Anda punya kewajiban untuk membayar hutang itu. Dikala ada orang yang meninggal dunia, datang umatnya Rasul kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bapakku meninggal dunia. Ditanya oleh Rasulullah, apakah bapakmu Islam? Iya Islam. Apakah bapakmu masih berhutang? Masih berhutang. Maka Rasulullah tidak akan melanjutkan. Aku akan menyolatkan si fulan bila mana engkau ada yang menanggung hutang tersebut. Karena dengan hutang tersebut akan membuat celaka. Maka setiap ada yang meninggal dunia, dimanapun dikatakan hakul adami. Bila mana si fulan punya hutang piutang, tolong keluarganya untuk menyelesaikannya. Jangan mau yang disuruh menjadi imam sholat untuk menyolatkannya. Kalau hutang piutang itu belum dibayarkan kepada orang yang menerima namanya haknya. Yaitu si penghutang dibayarkan oleh si piutang agar hutang itu terlunaskan. Maka usahakan untuk berniat membayar hutang kepada pemberi, jangan menunda-nunda agar sampai tidak membayar, apalagi sampai tidak membayar. Hal ini terdapat dalam hadis yang berbunyi dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengambil harta orang lain, yaitu berhutang dengan tujuan untuk membayarnya atau mengembalikannya, maka Allah akan tunaikan untuknya. Maksudnya Allah berikan keberkahan kepadanya. Dan barang siapa yang mengambilnya dan menghabiskannya, tidak melunasinya, maka Allah akan membinasakannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Maka dalam berhutang ini usahakan walaupun kita mau kemana, mau pergi ke Mekah, mau pergi kemana dengan biro travel dengan apapun, usahakan ada perjanjian tertulis. Jadi tidak akan timbul fitnah. Agar tidak terjadi konflik, sebaiknya semua perjanjian hutang piutang ada bukti tertulis, bukti otentik atau ada saksi. Kalau sekarang bukti tertulis, bukti otentik itu ada di WA, WA ataupun Messenger ataupun dengan namanya voice note. Itu ada bukti tertulis. Jangan sampai timbul fitnah. Itu harus dikuatkan seperti itu. Jangan sampai timbul suatu namanya hal-hal yang tidak dibenarkan pada akhirnya. Maka terdapat dalil yang mengatakan bahwa kita tidak boleh meninggal dalam keadaan berhutang. Maka bersyukur orang yang punya hutang. Yang menghutangkannya mendoakan, ya Allah jangan mati dulu orang yang punya hutang kepada saya, biar bayar dulu. Tapi yang namanya punya hutang, nggak mau tahu. Yang penting dia
punya hutang enak-enak saja, landai saja, meninggalkan seperti itu saja. Ini yang memberatkan kita semua. Apalagi kita selaku ikhwan wal akhwat, Toriko Qadiriyah Naqsyabandiyah Mahat Surya Laisir Narasa yang sudah tergabung dalam jamaah yang super besar, jamaah yang khusus, yang tidak kena macet di jalan maupun kita kembali nanti di akhirnya, itu harus betul-betul kita warok bisa menjaganya. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya. Maka setiap kebaikannya akan diambil oleh Allah, diberikan kepada penghutang. Penghutang itu memberikan kepada yang dihutangkan. Maka selama dia tidak bisa membayarkan hutangnya, kebaikan selama di dunia ini, ibadah yang dilakukan selama di dunia ini akan ditransfer kepada orang-orang yang penghutang. Maka berbahagia, mudah-mudahan kita yang menghutangkan, yang dihutangkannya kagak mau bayar, biar habis semua daripada pahala ibadah yang dia lakukan selama di dunia ini. Maka begitu pandangan Islam tentang hutang piutang. Apalagi kita sudah berjanji hutang piutang kita berniaga kepada Allah dengan talqin zikir. Maka kita betul-betul bisa untuk namanya menyegerakan membayar hutang tersebut. Apa cara kita membayar hutang? Dengan kita berjanji kepada Allah melalui talqin zikir, kita mengamalkan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sampai guru agung kita semua. Kita mengamalkan dengan benar. Maka seseorang bagaimana orang-orang itu yang sudah bertalkin, sudah mendapatkan cahaya ilahiyah, dia tidak mengamalkan. Maka diibaratkan tanah yang tandus setelah mendapatkan talqin zikir itu diberikan bibit. Bibit itu oleh Allah diberikan melalui Syekh Mursyid. Maka bibit itu bisa menjadi tumbuh berkembang tergantung daripada orang yang mendapatkannya itu. Yang mendapatkannya itu dari talqin zikir itu adalah amanah yang Allah berikan kepadanya untuk bisa mengingatnya dimanapun, kapanpun mereka berada. Yang tadi tanah tandus dibuka oleh cahaya ilahiyah, mereka dipasangkan, ditanamkan bibit tauhid di dalam dirinya agar tubuh berkembang dengan cara mengamalkannya. Kita sudah tahu cara mengamalkannya. Mengamalkannya sudah ada di dalam kitab Ukudul Juman. Kita sudah diberikan semuanya oleh guru kita. Maka kita tinggal untuk melaksanakannya. Kita tinggal untuk mengistiqomahkannya. Maka seorang ikhwan wal akhwat ketika menerima cahaya ilahiyah dari Syekh Mursyid, harus ada azam di dalam dirinya. Aku seperti menyukai sesuatu yang Allah berikan, yang orang lain tidak dapat memilikinya. Seperti Kois menyukai sang Laila. Aku menyukai Laila sepanjang hidupku. Dan jika mati, aku kuasakan Laila kepada orang yang menyukainya setelah aku. Maksudnya apa dalam syair ini? Bahwa aku menyukai apa yang diberikan Allah kepadaku, baik kudrat irodatnya. Tapi dikala aku sudah meninggalkannya, aku rela kudrat dan irodat itu Allah berikan kepada orang yang disukai oleh Allah. Begitu pula dengan namanya pangeksa Abah Anu. Dulu, dulu pangeksa Ajangan Jejen pernah tanya kepada pangeksa Abah Anum. Abah, zikirnya sudah sampai mana sih Abah Anum? Pertanyaan itu luar biasa. Seorang seorang murid bertanya kepada seorang murid seperti itu. Tapi apa jawaban Abah Anom yang tidak pernah tidak marah seperti Abah Aus? Abah mah nyangkul wae, tak ayah naon-naon. Abah mah kerjaan nyangkul aja, jikir itu nyangkul supaya apa? Kita membayar namanya janji kita kepada Allah dengan mengamalkannya supaya namanya tanah tandus sudah diberikan bibit,
makin subur, berkembang menjadi tumbuhan yang bagus, dan orang lain bisa berteduh dalam tumbuhan tersebut, mendapatkan hasilnya, buahnya dari kita yang melakukannya, maka orang-orang yang mendapatkan limpahan hidayah, inayah, makfirah Allah dengan talqin zikir itu, mereka mengamalkannya, hakikatnya mereka sudah melakukan piutangnya untuk dibayarkan kepada Allah dengan berjanji sungguh-sungguh bahwasannya bila kami melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, Allah berikan limpahan luar biasa. Bila melanggarnya atau meninggalkannya, Allah memberikan sesuatu yang lebih kepada mereka. Maka bersyukur kita diberikan oleh Allah jalur yang sambungannya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita bisa mengambil talqin dari Syekh Muhammad Abdul Ghaus Syaiful Maslul, maka kita berkembang menjadi orang-orang termasuk ahli silsilah Thariqah Qadiriyah maksabanya Mahat Sudaila Syikna Rasa wa usulihim wa furu'ihim. Kita semua senantiasa Allah istiqomahkan untuk bisa mengamalkannya dengan berjanji apapun yang kita perbuat, kita harus melakukannya, membayarkannya agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam mengamalkan, mengamankan dan melestarikan Toriko Qadiriyah Naqsyabandiyah Mansuriyah Sinarasa PPKN. Berkah semuanya, segalanya, selamanya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.